yang disentuh. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, tadi sudah banyak masukan dari Pak Reza dan juga Mas Anan. Bagaimana sebenarnya kita memastikan posisi Indonesia ini peran dan juga suara mengoptimalkan ya, peran dan juga suara Indonesia tetap berpihak kepada keadilan dan benar-benar ini akan tetap berjalan nantinya, tidak hanya lip service saja adanya gencatan senjata ini. Tentu kita harus melanjutkan konsistensi memegangi konstitusi Indonesia dan dengan cara itu maka menghadirkan satu paduan sikap dari bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun juga rakyat Indonesia, termasuk juga parlemen Indonesia. Dan itu menjadi modal besar untuk diplomasi luar negeri yang lebih efektif yang dilakukan oleh pemerintah melalui presiden maupun juga menteri luar negeri. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Teuku Dezasah maupun Mas Anam Nurdin tadi bahwa konferensi dan kemudian menghadirkan yang disebut sebagai perjanjian damai ini ternyata bukan hanya tidak menghadirkan Israel dan tanda tangan Israel, tapi juga tidak menghadirkan pihak Palestina yang paling berhak dalam konteks ini adalah Gaza. Tidak ada perwakilan Hamas dan tidak ada kemudian tanda tangan apalagi dari pihak Hamas. Bahkan Presiden Mahmud Abbas pun hanya hadir dan tidak ikut menandatangani. Jadi ini juga menjadi titik hal yang penting untuk dicermati bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi, ini justru tekanannya adalah kepada pihak Hamas gitu ya untuk terus melakukan apa yang dituntut. Sementara kalau terkait dengan masalah pelucutan senjata, tidak ada misalnya tuntutan agar Israel juga melakukan pelucutan senjata terhadap dirinya untuk tidak melakukan tindakan terhadap Palestina. Satu hal yang bisa dilakukan Indonesia lebih lanjut adalah posisi Indonesia yang sangat diterima dan sangat diharapkan bahkan diundang untuk hadir ke Sharm Sheikh adalah satu modal besar yang penting untuk ditindaklanjuti. Tadi tidak disampaikan ada 20 negara yang hadir sebagai saksi maupun yang menandatangani, ada negara-negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, ada Prancis, ada Inggris, dan ada sekutu berat daripada Israel, dan kemudian pun juga ada negara-negara yang sangat berperan di dunia Islam, ada Turki, ada juga Pakistan dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah satu komunitas baru yang pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo yang kemarin menyaksikan secara langsung penandatangan dan isi-isi daripada butir-butir yang ditandatangani, yang sekarang ini sudah terbukti dalam tanda kutip Israel tidak melaksanakan apa yang semestinya sudah dilaksanakan. Bahkan dalam satu hari setelah ditandatanganinya perjanjian di Sharm Sheikh itu, Israel melakukan penyerangan dan 9 warga Gaza sudah tewas, ada 17 luka-luka. Bahkan Israel menegaskan menutup kembali ataupun membatasi kembali masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan itu sudah disesalkan oleh UNRWA. Ini semuanya memberikan pembenaran terhadap beragam kekhawatiran gitu ya, bahwa yang ditarget hanya Hamas, sementara Israel dibiarkan untuk melakukan apapun yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip daripada perjanjian damai ini. Tetapi masyarakat dunia sudah semakin tercerahkan gitu ya. Beragam dan berkali-kali tindakan yang dilakukan Israel itu ternyata ditolak oleh masyarakat dunia. Bahkan di dunia olahraga sekalipun, beberapa hari yang lalu di Norwegia Israel sangat ditolak, atau tadi malam di Italia juga sangat ditolak. Bahkan ketika Federasi Atlet Senam Israel mengadukan permasalahan dilarangnya atlet mereka atau tidak memberikan visa atlet mereka ke Indonesia, mereka mengadukan ke arbitrase olahraga internasional, ternyata arbitrasenya juga menolak. Jadi sudah sangat seharusnya bila kondisi ini bisa dijadikan justru pressure kepada Israel bahwa Anda ditolak oleh masyarakat dunia, Anda disaksikan oleh 20 negara dunia dan bahkan seluruh dunia untuk kemudian melaksanakan seluruh keputusan yang sudah ditandatangani kemarin. Pada tingkat itu saja Israel sudah tidak melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan. Tentu sekali lagi ini hanya akan menjadi satu hal yang merugikan kepentingan Donald Trump dan juga kepentingan Israel sendiri, dan karenanya sudah sangat seharusnya bila mereka justru komitmen saja dengan apa yang sudah ditandatangani itu, dan Presiden Prabowo bisa melakukan perannya secara lebih kuat lagi karena masyarakat Indonesia dengan jelas semakin mendukung sikap Indonesia untuk menghentikan genosida di Gaza, untuk menghadirkan perdamaian. Satu hal yang menjadi harapan yang luar biasa dari masyarakat di Gaza maupun juga masyarakat di Israel sendiri, di mana mereka begitu sangat sukacita dengan kembalinya para tahanan maupun juga para tawanan begitu ya, atau para sandera, yang semuanya itu juga bagian daripada
apa yang menjadi keputusan bersama. Tapi lagi-lagi dalam konteks pertukaran sandera maupun tawanan ini, Israel juga tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Tapi sekali lagi pihak Palestina dalam konteks ini adalah pihak para pejuang di Gaza, baik itu pihak Hamas maupun juga Jihad Islam dan lain sebagainya, sudah juga pasti menghitung dengan sangat cermat tentang kemungkinan ingkarnya Israel dari apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dikomitmenkan, dan apa yang menjadi harapan dari masyarakat dunia. Dan tentu saja permasalahan ini akan sekali lagi akan semakin membuka mata hati dan mata batin dunia tentang siapa sesungguhnya yang tidak suka dengan perdamaian, siapa yang sesungguhnya justru ingin melanggengkan kejahatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teuku Reza. Memang Israel mempunyai mimpi besar untuk menghadirkan Israel Raya, dan itu memang batas-batasnya sangat luar biasa dari Nil sampai Efrat, dari sebagian Saudi sampai ke utaranya sampai ke seluruh Lebanon dan Syria. Dan itu tentu sesuatu yang sesungguhnya sangat membahayakan kepentingan negara-negara Arab. Dan hadirnya Hamas dengan Badai Al-Aqsa kemarin sesungguhnya menghentikan dan atau mengkoreksi keinginan Israel ini yang tidak bisa serta-merta mereka laksanakan. Bahkan normalisasi pun juga banyak negara yang kemudian menarik dari dukungan terhadap Israel. Jadi sekali lagi ini adalah momentum besar bila diinginkan betul-betul terjadinya perdamaian, dan karenanya Presiden Prabowo mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk kemudian memaksimalkan lobby-lobbynya, memaksimalkan potensi dihormatinya Indonesia, dan masyarakat Indonesia pasti mendukung usaha untuk memerdekakan Palestina dan menghadirkan perdamaian di kawasan Islam. Baik. Terima kasih Pak Hidayat. Saya bergeser ke Pak Teguh Reza. Pak Teguh, tadi sebagaimana di kalimat terakhir dari Pak Hidayat Nurwahid yang menyatakan, ya kita memiliki semacam kayak satu modal yang bukan lagi bagus, tapi sangat bagus, bisa dikatakan seperti itu. Artinya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Kalau kita lihat di beberapa waktu sesi begitu, PBB, lalu juga di Mesir, sampai di mention Presiden Prabowo dipanggil dan berjabat tangan seperti itu. Kita pada saat break, kita membahas tadi. Politik Israel pun juga seharusnya juga bergejolak juga untuk membantu kedaulatan atau kemerdekaan Palestina. Mungkinkah kedekatan dua negara Indonesia dan Amerika ini bisa masuk ke ranah tersebut begitu? Dimungkinkan ya, karena dalam hubungan diplomatik itu kedekatan pribadi itu sangat penting. Mereka bisa menghindarkan sekat-sekat psikologi, sekat-sekat birokrasi. Cuman untuk itu Indonesia kan pertama perlu momentum, perlu mandat ya. Kita sudah punya mandat kan dari KTT, dari konferensi OKI dan Liga Arab yang istimewa tahun 2003 silam. Itu pesannya pada Indonesia itu dan 7 negara lain agar benar-benar mengupayakan perdamaian. Indonesia, Mesir, kemudian Turki. Sudah ada mandat tersebut. Sudah ada mandat. Jadi kita bergerak nanti dengan kepada Amerika bukan hanya dengan mengatakan kami ini kebijakan luar negeri bebas aktif, ini ada dalam konstitusi kami, tapi mandat. Tapi secara hubungan Anda melihat memang Presiden Trump sebegitu sudah intensnya dengan Presiden Prabowo, melihat dari beberapa kalau saya perhatikan kedekatan pribadi mereka sudah terwujudkan. Misalnya pada saat Trump terpilih kan Pak Prabowo nelpon kan kontak langsung 2 menit 50 detik kan. Bahkan Presiden Trump mengatakan kapanpun Anda siap, kami siap terima ketemu kan. Dengan sebutan my friend gitu ya. My friend. Kemudian ya, itu kan menunjukkan kedekatan pribadi kan. Tapi kan biasanya itu akan lebih kuat kalau ada kekuatan Eropa di situ. Pak Prabowo memiliki kedekatan pribadi juga dengan Presiden Macron kan. Mereka pernah bertemu dan sama-sama punya ide yang sama. Jadi kalau koalisinya nanti Indonesia di tengah, Pak Prabowo di tengah, nanti dikelilingin oleh misalnya Prancis, Amerika Serikat. Ya, OKI, kemudian Liga Arab, kemudian dan Eropa kan ya. Dan Eropa, kita bisa bicara dengan Gedung Putih dengan lebih berwibawa. Walaupun sebenarnya kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel begitu ya. Ya, kalau sampai kita melakukan dialog langsung jadi sama Israel. Jadi intervensi dari sisi itu ya Pak Reza ya. Itu baru bisa ditekan secara dunia bahwa penyebab keributan itu Anda, Israel. Bahwa Amerika Serikat sudah berupaya keras. Cuman selanjutnya, apakah Amerika Serikat akan menekan Israel juga? Kan belum tentu. Karena kalau kita perhatikan pejabat-pejabat tinggi Amerika Serikat, mereka itu kan maaf ya, dibiayai kampanyenya oleh Israel, dapat gaji khusus oleh Israel. Ini juga bahkan mengatakan ini juga menjadi salah satu panggung untuk Trump juga ya nantinya. Pak Reza, tapi perlu nggak sih kita mengambil langkah konkret seperti Pak Prabowo menyatakan sudah menyiapkan 20.000 pasukan menunggu mandat dari Dewan Keamanan PBB nih. Betul. Nanti akan segera mengirimkan 20.000
pasukan sudah itu. perintah ke Panglima TNI juga. Iya. Itu kan kita sudah siap infrastrukturnya kan, itu di Sentul itu kan. Itu bukan hanya pasukan perdamaian, itu sudah bersebelahan dengan universitas pertahanan, dengan pusat bahasa, kemudian pusat-pusat perdamaian yang lain. Jadi anak-anak kita nanti akan bertugas di Gaza itu sudah siap pakai. Mereka sudah memiliki kemampuan kemiliteran, kemampuan luar kemiliteran, kemampuan psikologis, kemampuan dialog antar budaya, itu sudah punya, kemampuan komunikasi sudah pasti. Ya cuman masalahnya kita hanya baru bisa bergerak kalau ada mandat dari PBB. Ya. Oke, nah sejauh mana itu bisa terrealisasikan mungkin Mas Anan ya? Kalau tadi Anda kan pada saat jeda kita tadi bicara, ya harus diganggu dulu politik dalam negerinya Israel, baru kita bisa bergerak, kan begitu kan? Ya memang Israel itu terlalu kuat di kawasan sehingga tidak ada yang bisa menyentuh di kawasan itu ya. Satu-satunya yang bisa menyentuh adalah Hamas dalam hal ini yang bisa mengganggu ya. Artinya semua kawasan di Timur Tengah itu terancam dengan Israel di situ, saking kuatnya secara politik dan militer di kawasan, sehingga siapa yang bisa menggoyahkannya? Ya Qatar saja, sampai misalnya kedekatan selama ini Qatar dengan Amerika sudah sangat luar biasa. Itu saja masih bisa dibom. Apalagi misalnya sebuah negara yang dalam tanda kutip di Timur Tengah tidak dekat dengan Amerika Serikat. Sehingga kalau menurut saya perjanjian hari ini, perjanjian yang sudah ditandatangani kemarin itu, gencatan senjata itu, poin pentingnya adalah hanya mengindikasikan tentang hegemoni Amerika Serikat di kawasan. Bahwa kalau Amerika sudah mengatakan A, bahwa itu akan terjadi. Tapi selama Amerika tidak mengatakan sesuatu, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan Israel. Apapun itu, termasuk tadi tentang peta Israel Raya. Itu bisa saja terjadi kalau Amerika tidak melarang. Ya, saya katakan tadi bahwa yang bisa... Ya, artinya ada sebuah benefit dong. Intensitas komunikasi, kedekatan kita yang sudah mulai dibilang cukup intens, cukup lancar, saling harga menghargai, hormat menghormati antara Amerika dan Indonesia, di situ bisa jadi poin dong. Itu bisa jadi poin penting. Bagaimanapun kemampuan komunikasi Presiden Indonesia hari ini, itu pentingnya kita mempunyai presiden pemimpin yang sangat kuat secara personal, secara komunikasi ya. Itu memang sangat mempunyai kelebihan luar biasa. Bagaimanapun komunikasi itu menjadi salah satu poin penting ya di level internasional. Apalagi ya Pak Prabowo dengan background militernya pasti sangat paham tentang menyelesaikan konflik militer yang ada di kawasan di Timur Tengah. Walaupun tadi dikatakan ketergantungan Amerika Serikat terhadap Israel pun tidak bisa dilepaskan begitu ya. Betul, maka tadi poinnya seperti kita ketika break adalah harus ada yang mengganggu politik di Israel itu sendiri gitu. Jadi apa masalah? Inti masalahnya itu sebetulnya bukan Hamas. Inti masalahnya ada di Benyamin Netanyahu. Kenapa Benyamin Netanyahu sekarang ngotot? Ya karena dia juga punya masalah hukum yang kalau misalnya sekarang dia turun dari Perdana Menteri, ya sudah pasti dia di penjara. Itu yang sedang dia perjuangkan. Sebetulnya bukan hanya memperjuangkan tentang isu kenegaraan Israelnya saja, tapi lebih kepada kepentingan politik rasanya pribadi. ingin mengatakan copot Netanyahu, tapi kita nanti intervensi kedaulatan sebuah negara lagi. Gitu. Terima kasih Mas Anan Nurdin. Terima kasih Pak Reza, Mas Anan. Dan juga Pak Hidayat Nur Wahid. Terima kasih atas waktunya pagi ini Pak, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga update-nya terkait kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cimarga. Ini yang kedapatan menampar siswa usai memergoki siswa tersebut tengah merokok. Seperti apa kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.